Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Sudah beberapa bulan kita tidak bertemu dalam ibadah bersama di gedung gereja. Saya percaya kita rindu satu dengan yang lain, tetapi percayalah apa yang kita alami saat ini semuanya mendatangkan kebaikan bagi kita. Pasti ada rencana Tuhan yang besar bagi kita gerejanya. Oleh sebab itu tetaplah semangat, tetaplah bersukacita. Hari ini kita akan menerima kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-16 sampai 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-5. Jadi 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18, disambung lagi 2 Korintus pasal 5 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara semua. Ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan satu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Ayat yang kelima, tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, lewat ayat-ayat yang kita telah baca bersama-sama saudara, saya akan mengambil tema yaitu membangun manusia roh yang perkasa. Sekali lagi, membangun manusia roh yang perkasa. Haleluya. Saya percaya saudara, hari-hari ini kita menghadapi masalah yang cukup besar ya, tantangan yang luar biasa yang dihadapi oleh pemerintah kita menangani wabah virus corona ini, dan kita juga tidak tahu kapan selesainya saudara. Oleh sebab itulah kita dapat memahami bahwa hidup di dunia ini penuh dengan tantangan, penuh dengan masalah dan penderitaan. Oleh sebab itu saudara, firman Tuhan berkata di dalam Matius pasal 26 ayat 41, berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat saudara, firman Tuhan dikatakan roh penurut, daging lemah. Nah, karena daging lemah itulah Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita bahwa kita harus berjaga-jaga dan berdoa supaya di dalam dunia yang penuh dengan tantangan, penderitaan dan masalah ini kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tidak bisa pungkiri banyak orang yang hidup
hanya berjalan dalam manusia lahiriah. Padahal sebenarnya manusia rohania atau manusia roh kita, manusia batinia kita, itulah yang harusnya dominan di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena Allah memperhatikan apa yang di dalam kita, bukan apa yang di luar, saudara. Seperti yang dikatakan di dalam 1 Samuel pasal 16, Allah melihat hati. Manusia melihat apa yang di luar, yang nampak, tetapi Tuhan melihat hati kita. Nah, oleh sebab itu, saudara, lewat ayat-ayat ini Rasul Paulus akan mengungkapkan beberapa hal, saudara. Bagaimana agar kita dapat membangun manusia roh kita. Kenapa, saudara? Supaya hidup kita tidak selalu kalah, saudara. Atau hidup kita jatuh, hidup kita penuh dengan penderitaan yang berkepanjangan karena daging yang lemah itu, saudara. Itu sebabnya bagaimana supaya kita tidak jatuh, kita tidak mengalami penderitaan yang berkepanjangan, kita tidak mengalami kesukaran, saudara, dalam hidup ini, melainkan kita mengalami kemenangan, bahkan hidup yang berkenan terus kepada Bapa di surga. Kita harus membangun manusia roh kita. Rasul Paulus adalah seorang rasul yang selalu membangun manusia rohnya, sehingga bagaimana dia kuat, saudara, dia tahan uji dalam segala penderitaan yang dia alami. Nah, oleh sebab itu pada pagi hari ini, saudara, lewat ayat-ayat yang sudah kita baca, ada 3 hal yang diungkapkan oleh Rasul Paulus agar kita dapat membangun manusia roh kita. Yang pertama, ditempa dengan penderitaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, penderitaan dapat membuat seorang remuk, saudara. Tetapi sebaliknya, penderitaan juga dapat membangun kekuatan dalam kehidupannya. Nah, kalau kita dalam menghadapi penderitaan, kita menyerah, saudara, kita tidak berjuang, maka kita akan mengalami kehancuran. Kita melihat bagaimana Paulus, saudara, ketika masalah dan penderitaan dialami, dikatakan di dalam ayat 17, saudara, kita melihat di pembacaan kita tadi ayat yang ke-17 dari pasal 4. Dikatakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Nah, kita melihat di dalam ayat ini Paulus mengatakan penderitaan ringan. Artinya, saudara, ketika mengalami penderitaan, dia tidak fokus kepada penderitaannya, tetapi dia terus berjuang, dan dia terus tidak pernah menyerah, tidak pernah berputus asa, saudara. Dan kalau dia mengatakan penderitaan ringan, itu adalah seseorang yang memiliki keteguhan iman, kekuatan roh, saudara, manusia rohnya, sehingga dia katakan penderitaan ringan. Padahal, saudara, kalau kita melihat ya, di dalam firman Tuhan, Paulus mengatakan ketelanjangan, penganiayaan, penderitaan, kelaparankah yang dapat memisahkan aku dari kasih Kristus? Semuanya tidak dapat memisahkan, dikatakan. Padahal kalau kita melihat memang penderitaannya, saudara, di dalam pelayanannya berat, tetapi dia mengatakan ringan. Artinya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melihat Rasul Paulus ini, seharusnya lah bagi kita juga, di dalam kita mengalami penderitaan, saudara, kita tetap fokus kepada Tuhan. Kita tidak putus asa, tetapi terus berjuang. Maka penderitaan akan membangun kekuatan di dalam kita. Sebagaimana kita melihat Yesaya 40 ayat 31 berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru.
Ia seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Ia berjalan tidak menjadi lesu, ia berlari tidak menjadi lelah. Saudara, ketika kita terus membawa penderitaan, persoalan masalah kita dan memperjuangkannya di hadapan Tuhan, maka ada kekuatan baru yang kita terima. Kekuatan membangun, saudara, manusia roh kita. Dan di dalam Alkitab juga kita melihat bagaimana seseorang yang menghadapi penderitaan selama 12 tahun mengalami pendarahan. Dikatakan firman Tuhan, hartanya sudah habis untuk biaya pengobatannya, tetapi dia tidak sembuh-sembuh. Dia masih menderita. Tetapi dikatakan firman Tuhan, dia tidak berputus asa. Dia terus memperjuangkan masalahnya di hadapan Tuhan. Dan ketika dia mendengar ada Yesus datang di kotanya, kemudian dia bertekad bertemu dengan Yesus. Yesus dikerumunin orang banyak. Tentu karena 12 tahun dia sudah menderita pendarahan, sudah tidak ada kekuatan untuk berjalan. Namun dia terus berjuang untuk ketemu dengan Tuhan Yesus. Dan ketika dia menjamah jubah Yesus, dia mengalami kuasa Tuhan. Sebab katanya di dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan perempuan ini benar-benar mengalami kesembuhan. Dia menang atas penderitaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ditempa, diproses dengan penderitaan. Kalau kita sungguh-sungguh berjuang tidak putus harapan, maka itu akan membangun satu kekuatan di dalam kita, saudara. Nah, inilah bagaimana kita membangun manusia roh kita yang perkasa. Ditempa dengan segala penderitaan. Kita tidak tawar hati, kita tidak putus asa. Sebagaimana Rasul Paulus katakan di dalam ayat 16, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, poin pertama agar kita dapat membangun manusia roh kita yang perkasa di hari-hari terakhir ini, kita harus rela ditempa dengan penderitaan. Amin Bapak Ibu. Kita rela ditempa dengan penderitaan. Bagaimanapun penderitaan yang kita hadapi, percayalah, ketika kita fokus kepada Tuhan, datang kepada Dia, Dia akan memberi kekuatan. Dia akan memberikan kemampuan bagi kita. Poin yang kedua, saudara, selain ditempa dengan penderitaan, agar kita dapat membangun manusia rohani kita, saudara, kita diingatkan tentang kesementaraan. Diingatkan tentang kesementaraan. Dalam pasal 5 ayat pertama, saudara, dikatakan firman Tuhan, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan satu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Bapak Ibu Saudara, hidup kita dalam dunia ini tidak kekal. Atau dengan kata lain, tidak ada yang kekal di dalam dunia ini. Bahkan firman Tuhan di dalam Mazmur 90 ayat 10 berkata, saudara, masa hidup kita itu 70 tahun. Kalau kita kuat,
80 tahun. Nah, waktu ini menunjukkan bahwa memang kita ada di dalam dunia ini sementara. Memang tempat yang disediakan Tuhan bagi kita bukan di dunia ini. Ada tempat di dalam kerajaannya bersama dia, dengan dia, itu disediakan bagi kita. Oleh sebab itu perlu kita memahami, saudara, kesementaraan di dalam dunia ini. Karena di dalam Ibrani pasal 9 ayat 27 juga dikatakan bahwa manusia itu ditetapkan untuk mati. Jadi semua kita ditetapkan untuk mati. Satu hari memang kita harus meninggalkan dunia ini, saudara. Karena memang kita sementara di sini. Nah, oleh sebab itu, saudara, kalau dikatakan usia kita itu 70-80 tahun, sementara dan ada batasan kita hidup di dalam dunia ini, maka juga perlu kita ketahui bahwa apa yang ada di dalam dunia ini, harta kekayaan, pekerjaan kita, jabatan kita, bahkan penderitaan pun itu juga tidak kekal, saudara. Ya. Semuanya sementara. Sebagaimana 1 Yohanes 2 ayat 17a mengatakan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Apa keinginannya? Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan itu. Itulah keinginan dunia. Nah, dikatakan daging kita ini lemah. Nah, semuanya itu, saudara, sementara. Tidak ada yang bisa kita pegang. Harta kekayaan, jabatan kita, pekerjaan kita, nggak ada yang kita bisa pegang. Karena itu semua sementara. Dan pada akhirnya semua akan lenyap bersama dengan dunia ini. Oleh sebab itu kalau kita tahu, saudara, bahwa penderitaan juga tidak kekal. Betapa dalam hidup ini kita tidak mau keinginan daging itu yang mendominasi kita. Apa itu keinginan daging? Di dalam Galatia pasal 5, saudara, ayat yang ke-19 dikatakan bahwa perbuatan-perbuatan daging itu telah nyata, yaitu perselisihan, kemudian iri hati, dengki, kemarahan, pertikaian, perbuatan-perbuatan hawa nafsu. Firman Tuhan katakan semuanya itu tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Oleh sebab itu selama kita di dalam dunia ini, kita harus mematikan semua itu dalam hidup kita. Karena itu tidak kekal. Karena itu hanya ada di dalam dunia yang menjauhkan kita dari Tuhan. Dosa yang membuat kita gagal di dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apapun penderitaan yang kita alami, karena dia tidak bersifat kekal, ya kita belajar untuk tidak mengeluh atau tidak bersungut-sungut. Karena kalau kita mengeluh bersungut-sungut, artinya kita tidak percaya kepada Tuhan. Betapa umat pilihan Allah binasa di padang gurun karena mereka bersungut-sungut. Mereka mengeluh, mereka tidak percaya kalau Tuhan sanggup membawa mereka masuk ke tanah Kanaan. Iri hati, dengki, kebencian, itu adalah hal-hal dalam dunia ini yang harus kita matikan dalam hidup kita. Dan harta kekayaan, saudara, kalau kita masuk di dalam kekalahan, tidak ada yang kita bawa. Kalau kita meninggalkan dunia ini, kekayaan pun tidak ada yang dapat kita bawa kekekalan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang Tuhan mau
saudara, yang kita lakukan. Tuhan ingin untuk kita terus berjalan dalam tuntunannya, berjalan dalam tuntunan kuasa Roh Kudus selama kita ada di dalam dunia ini. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Teruslah fokus kepada Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan katakan di dalam 2 Korintus pasal 4, saudara, ayat 18. Dikatakan di ayat yang ke-18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Kita fokus kepada Tuhan. Sebagaimana Kolose 3 ayat pertama katakan, kalau kamu dibangkitkan dengan Kristus, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Artinya saudara, perkara-perkara rohani yang harus kita pikirkan selama kita ada di dalam dunia ini. Minta hati yang tabah. Ketika kita menghadapi persoalan penderitaan, minta hati yang tabah. Artinya hati yang kuat, percaya diri, berani, saudara. Ya, karena apa? Tuhan lihat hati kita. Dan juga, saudara, apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam hidup ini? Kita harus berbuat kebaikan. Sebagaimana Galatia 6 ayat 9-10 katakan, jangan jemu-jemu berbuat baik, karena pada waktunya engkau akan menuai. Dan teruslah berbuat baik, saudara, kepada semua orang, terutama kawan-kawan kita seiman. Itu kata firman Tuhan. Dalam hidup ini, untuk kita memikirkan dan mencari perkara-perkara rohani, saudara, kita juga melakukan hal-hal yang baik. Katakan jangan jemu-jemu berbuat baik. Bahkan dikatakan firman Tuhan di dalam Matius pasal 6 ayat 19, saudara. Dikatakan, simpan harta kekayaanmu di sorga, jangan di bumi, karena di bumi banyak ngengat dan kerat. Jangan kumpulkan hartamu di bumi, karena banyak kerat dan pencuri, saudara, yang mencurinya. Tetapi simpanlah hartamu di surga, karena di sana tidak ada ngengat dan karat. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Tuhan mau kita invest di dalam kerajaannya, saudara. Kita lihat di dalam wabah hari-hari ini, wabah corona membuat semua orang diam di rumah. Saudara, kita tidak bisa buat apa-apa. Kita banyak uang, kita juga mau beli apa? Banyak toko-toko tutup, mall tutup. Kita tidak bisa pergunakan. Mungkin kita banyak rumah, saudara. Dalam keadaan seperti ini juga enggak memberikan manfaat apa-apa. Tetapi Tuhan hari ini berbicara kepada kita di dalam kesementaraan kita di dunia ini. Mari kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kenapa, saudara? Supaya hidup kita berkenan kepadanya. Saya ingin mengatakan kepada Bapak Ibu, kepada semua jemaat GBI Balikpapan Baru, ininya waktunya bagi kita. Dalam situasi keadaan sekarang ini, kita mulai saling memperhatikan, saudara, satu dengan yang lain. Di tengah-tengah jemaat mungkin ada yang kuat, ada yang lemah, mungkin ada yang mampu dan ada yang tidak mampu. Mungkin ada yang punya dan ada juga yang tidak punya. Inilah waktunya bagi kita saling memperhatikan. Apa yang ada pada kita, kita mau bagi kepada mereka yang tidak ada, yang tidak punya. Saya bersyukur, saudara, kalau hari-hari ini
kita mulai belajar memperhatikan saudara kita. Ada yang berkekurangan, ada yang mengalami, saudara, masalah yang perlu dukungan kita, pertolongan kita. Mungkin mereka tidak ngomong, tapi kalau kita tahu, kita mau berbagi dengan mereka, dengan saudara-saudara kita yang membutuhkan. Nah, saya punya ide bagi semua jemaat. Kalau seandainya saudara punya sesuatu di rumah, atau saudara bisa membawa sesuatu ke gereja, baik itu beras, atau gula, atau minyak, saudara. Mungkin saudara bisa bawa minyak 1 liter ke gereja. Bawalah, kita kumpulkan, saudara. Nah, apa yang kita kumpulkan itu kita akan bagi kepada saudara-saudara kita yang membutuhkannya. Kalaupun lebih, saudara, kita masih punya hamba-hamba Tuhan di gereja cabang kita yang ada di Kutai Barat. Mereka pun mengalami, saudara, masalah yang sama di dalam menghadapi wabah ini. Dampak yang mereka alami, tidak ada ibadah di gereja. Semua jemaat ibadah di rumah-rumah. Dan kita perlu membantu hamba-hamba Tuhan. Memang gereja bulan ini sudah mengirimkan bantuan, saudara, kepada hamba-hamba Tuhan, bahkan jemaat yang ada di gereja cabang kita di Lohubung, kita bantu mereka. Dan saya mengajak semua jemaat yang punya kelebihan, sebagaimana firman Tuhan katakan, jangan simpan hartamu di dunia ini, tetapi simpanlah di surga. Investasi dalam kerajaannya, dengan kita menyalurkan apa yang ada, apa yang lebih di kita, untuk kita bisa berbagi kepada saudara kita yang tidak punya. Itulah yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kita hidup di dunia ini, saudara, di mana diingatkan kita hanya hidup sementara di dunia ini. Kita mau ketika Tuhan membawa kita masuk ke dalam kekekalan, saudara, saya percaya kita akan membawa sesuatu yang bernilai kekekalan, yaitu perbuatan-perbuatan baik, kasih yang disalurkan, perhatian yang diberikan kepada sesama kita, bahkan kepada hamba-hamba Tuhan. Dan itulah yang sangat berkenan kepada Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan tadi dikatakan di ayat yang pertama, bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Saya percaya kita akan sampai di sana. Dengan segala yang kita bawa adalah nilai-nilai kekekalan. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, poin yang ketiga adalah dijanjikan masa depan oleh Tuhan, agar kita dapat membangun manusia roh kita yang perkasa. Kita melihat lewat ayat-ayat ini, kita dijanjikan masa depan oleh Tuhan. Di ayat yang kelima, firman Tuhan berkata, tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap janji Tuhan adalah ya dan amin. Tuhan pasti menggenapinya bagi kita yang percaya. Dikatakan juga Ibrani pasal 13 ayat 5b, dikatakan karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetaplah percaya kepada janji-janji Tuhan. Allah Roh Kudus menyertai kita sampai akhir zaman. Dia ada bersama dengan kita, bahkan Dia tinggal di dalam kita. Janjinya ya dan amin. Oleh sebab itu, teruslah berjuang di dalam kehidupan ini, membangun manusia roh kita dengan memperkatakan, saudara, firman Tuhan. Dalam Yosua 1 ayat 9 katakan, tetapi jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini dan merenungkannya siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya. Dan dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara, mencapai janji Tuhan bagi kita, teruslah memperkatakan dan mempercayai janji-janji Tuhan. Dan kemudian membangun juga mesbah doa kita, pujian penyembahan kita, sampai Dia datang kedua kali, sampai Tuhan menjemput kita. Saudara, kita tidak akan lemah, kita akan terus berjuang menerima janji Tuhan, karena firman-Nya berkata, Roh Kudus sudah dikaruniakan kepada kita sebagai jaminan untuk kita menerima segala sesuatu yang telah Dia sediakan bagi kita. Janji Tuhan, Dia memberikan masa depan yang penuh pengharapan bagi kita. Saya percaya dan saya terus berdoa supaya kita sampai pada garis akhir kita dan bertemu dengan Dia, Tuhan dan Raja kita, di dalam kerajaan-Nya. Teruslah membangun manusia roh kita yang perkasa, sehingga hidup kita berkemenangan, hidup kita berkenan kepada Tuhan sampai akhirnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.